Kesaksian seorang mantan anggota OPM akhirnya membuka tabir penderitaan panjang yang selama ini tertutup rapat di balik lebatnya hutan Papua. Pria itu, yang kini hidup dalam perlindungan, menggambarkan bagaimana bertahun-tahun dalam pelarian bukan hanya menguras fisik, tetapi juga merusak seluruh fondasi mentalnya. Ia mengatakan bahwa langkah yang ia ambil untuk bersuara adalah keputusan besar, karena setiap kata yang keluar membawa risiko yang dapat mengancam keselamatannya. Ia mengawali ceritanya dengan mengisahkan ketegangan yang menjadi bagian dari kesehariannya sejak pertama kali melarikan diri. Setiap perpindahan tempat, setiap bisikan angin, dan setiap malam yang gelap selalu ditemani ketakutan yang sulit dijelaskan. Meskipun tubuhnya sudah terbiasa dengan ganasnya alam, pikirannya justru menjadi korban utama yang terus dihantam kecemasan tanpa henti. Menurut penuturannya, ancaman dari kelompok lamanya adalah salah satu alasan utama mengapa ia selalu hidup dalam ketakutan. Mereka yang berani keluar atau mempertanyakan perintah seringkali diberi label pengkhianat, sebuah cap yang bisa mengakhiri hidup seseorang kapan saja. Tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak anggota yang hilang setelah mencoba keluar dari lingkaran itu. Karena itu, ia memilih menyembunyikan identitasnya dengan sangat ketat. Tempat ia tinggal, pekerjaan yang ia lakukan, bahkan dengan siapa ia berbicara, harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa sedikit saja kelalaian bisa membuka jejak yang dapat membahayakan dirinya. Ia mengaku, pelarian panjang itu lambat laun membuat mentalnya runtuh. Awalnya ia mencoba bertahan dengan berpikir bahwa semua penderitaan itu bagian dari perjuangan. Namun semakin lama ia merasakan bahwa perjuangan itu justru menghancurkan dirinya dari dalam, membuatnya kehilangan kemampuan untuk merasakan ketenangan. Setiap hari ia bangun dengan perasaan cemas, seolah ada sesuatu yang selalu mengikuti dari belakang. Ia mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan ancaman nyata dengan ketakutan di kepalanya sendiri. Kecemasan itu tumbuh menjadi beban berat yang tak lagi bisa ia kendalikan. Malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan. Gelap hutan yang mencekam membuat ia selalu waspada. Suara dahan patah, burung malam, bahkan hembusan angin seringkali membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tak pernah tahu apakah suara itu berasal dari alam atau dari musuh yang mengintai. Mencari tempat aman untuk tidur tidak pernah mudah. Setiap lokasi yang tampak nyaman justru membawa kekhawatiran baru. Ia harus terus berpindah tempat, terkadang hanya tidur 1 atau 2 jam, sebelum kembali melanjutkan perjalanan karena merasa diikuti. Dalam pelariannya, ia berulang kali tidur di atas tanah basah, menyandar pada akar pohon besar, atau berlindung di pondok darurat yang dibuat dari ranting dan dedaunan. Semua itu berlangsung bertahun-tahun, membuat kesehatannya menurun dan pikirannya semakin tidak stabil. Ia menyaksikan banyak rekannya tumbang, bukan karena peluru, tetapi karena kurangnya makanan, penyakit, dan tidak adanya perawatan medis. Setiap kehilangan membuat situasi semakin suram dan mengikis pengharapan yang tersisa di antara mereka. Dari hari ke hari, ia mulai mempertanyakan esensi perjuangan yang pernah ia yakini. Baginya, apa yang dulu dibanggakan sebagai pengorbanan, kini terasa seperti penderitaan yang tidak memiliki tujuan jelas dan hanya membawa lebih banyak luka. Ketidakpastian yang mereka hadapi membuat anggota kelompok kehilangan arah. Hidup mereka tidak lagi digerakkan oleh visi atau keyakinan, tetapi oleh rasa takut yang terus memaksa mereka bertahan tanpa tahu apa yang mereka perjuangkan. Ia melihat banyak anak muda yang awalnya bergabung dengan semangat besar karena doktrin yang diterima. Namun semangat itu pudar dengan cepat ketika mereka menyadari kerasnya hidup dalam pelarian, minimnya makanan, dan rasa takut yang tidak pernah hilang. Ketika tujuan perjuangan berubah-ubah tergantung pemimpin, kebingungan menjadi hal biasa. Setiap pemimpin membawa misi sendiri yang seringkali tidak jelas. Para anggota hanya mengikuti arus tanpa memahami arah yang dituju. Menurutnya, sebagian pemimpin justru lebih memikirkan keuntungan pribadi, baik berupa kekuasaan di internal kelompok maupun materi hasil dari berbagai tindakan mereka. Situasi ini memicu rasa curiga dan perpecahan kecil yang terus membesar. Anggota biasa sering menjadi korban. Mereka ditempatkan di garis depan ketika terjadi kontak senjata, sementara para pemimpin memilih posisi lebih aman. Hal ini membuat banyak anggota merasa hidup mereka tidak dihargai. Rasa itu mendorongnya kembali memikirkan alasan ia dulu bergabung.
Apa yang ia lakukan selama ini terasa sia-sia ketika ia menimbang kembali betapa besar penderitaan yang harus ia tanggung selama bertahun-tahun. Ia teringat masa remajanya ketika direkrut paksa pada usia 15 tahun. Ia dan beberapa teman seusianya diambil dari keluarga tanpa penjelasan. Mereka dilatih secara keras tanpa diberi ruang untuk menolak. Latihan itu bukan hanya melelahkan fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam. Mereka diajarkan untuk menembak, menyergap, dan mengikuti perintah tanpa berpikir. Setiap kesalahan bisa berujung hukuman fisik atau pengucilan. Ia menyadari semakin lama ia berada dalam kelompok, semakin kecil kemungkinan untuk kembali ke kehidupan normal. Tahun demi tahun berlalu, sementara ia merasa semakin jauh dari dunia luar yang pernah ia kenal. Banyak anggotanya mulai menunjukkan gejala gangguan mental. Sulit tidur, mudah tersulut emosi, sering menangis diam-diam, dan ada pula yang mengalami depresi berat. Namun tidak ada tempat untuk meminta pertolongan. Meskipun banyak dari mereka ingin kembali ke keluarga, rasa takut akan ancaman dari dalam kelompok membuat mereka memilih bertahan. Mereka tahu konsekuensinya jika tertangkap mencoba keluar. Titik balik bagi dirinya terjadi ketika dua rekannya meninggal karena penyakit yang tidak pernah mendapatkan perawatan. Kejadian itu membuatnya sadar bahwa jika ia tetap bertahan, ia mungkin akan menyusul. Pada suatu malam ketika kelompoknya berpindah tempat, ia bertekad melarikan diri. Tanpa membawa makanan, senjata, atau peralatan, ia berlari ke dalam gelap hutan dengan harapan bisa menemukan jalan keluar. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan paling berat dalam hidupnya. Ia berkali-kali tersesat, kelaparan, hampir pingsan namun terus memaksa diri bertahan dengan meminum air sungai dan memakan dedaunan. Setelah perjalanan panjang, ia akhirnya menemukan jejak peradaban dan memberanikan diri mendekati pos aparat dengan tangan terangkat. Saat itu ia merasa campuran antara ketakutan dan kelegaan. Namun yang ia temukan justru perlakuan manusiawi yang sama sekali tidak ia duga. Air, makanan, dan perlakuan baik membuatnya tersadar bahwa banyak cerita yang ia dengar selama ini hanyalah propaganda. Kini, ia menjalani kehidupan baru dengan identitas yang dilindungi. Ia mulai belajar menghadapi dunia yang dulu terasa asing baginya, bekerja, berbicara dengan orang baru, dan memulai rutinitas sederhana. Ia juga memiliki keinginan kuat untuk mengajak anggota lain menyerahkan diri. Baginya, masih banyak yang ingin keluar, tetapi tidak tahu caranya atau terlalu takut akibat misinformasi. Sebelum mengakhiri kesaksiannya, ia mengungkapkan harapan paling sederhana, namun paling berarti, hidup damai tanpa suara tembakan, tanpa ketakutan, dan tanpa bayang-bayang kematian. Ia ingin memulai kembali hidup yang pernah direnggut darinya sejak remaja.